Halo semuanya, saya Suryani Damaris Lowai dengan NIM 20716500025 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan membacakan ringkasan buku dari pengantar ilmu hukum R. Sueroso. Buku ini berisi 346 halaman. Buku ini dianjurkan bagi mahasiswa yang baru saja memasuki fakultas hukum. Dalam pendahuluannya dikatakan bahwa pengantar ilmu hukum adalah basis Livark mata pelajaran dasar yang mengantar serta menunjukkan jalan ke arah ilmu hukum dan yang harus dimasukkan dalam kurikulum tingkat permulaan pada suatu fakultas ilmu hukum negeri maupun swasta. Buku ini ada 5 bagian. Mengingat luasnya ruang lingkup PIH atau pengantar ilmu hukum, maka sistematika bahan dalam buku ini dibagi dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama itu pengertian tentang pengantar ilmu hukum yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apakah itu PIH, bagaimana sejarahnya, fungsi atau peran PIH, dan sebagainya. Bagian kedua, hukum sebagai objek ilmu hukum yang menunjukkan dalam segala bentuk dan manifestasinya, misalnya pengertian tentang hukum, tujuan fungsi dan perannya, macam-macam hukum, golongan-golongan hukum, dan seterusnya. Bagian ketiga, ilmu hukum sebagai ilmu kaidah yang membuat apakah kaidah hukum itu macam-macam kaidah, perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial dan lain sebagainya. Bagian keempat, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, misalnya subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan lain sebagainya. Bagian kelima, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan yang di dalamnya termasuk antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Jadi dalam buku ini ada 5 bagian yang total babnya adalah 33 bab. Bagian pertama, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pada bab 1, membahas tentang pengertian dari pengantar ilmu hukum. Perkataan pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju. Ditolak dari kata pengantar inilah, maka PIH merupakan basis Livark mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Pengertian dari segi hukumnya mengenai apa yang dimaksud dengan ilmu hukum. Ada beberapa pendapat pakar hukum dalam buku ini. Salah satunya menurut Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dari segala bentuk dan manifestasinya. Lalu secara singkat, ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah objek hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Pada bab 2 dari bagian 1 membahas sejarah pengantar ilmu hukum. 1. Pengantar ilmu hukum berasal dari bahasa Belanda inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilahnya ini dipakai pada tahun 1920. 2. Istilah inleiding tot de Rechtswetenschap dikenal di Indonesia sejak 1942 dengan didirikannya Sekolah Tinggi Hukum di Batavia atau Jakarta, sedangkan pengantar ilmu hukum digunakan pertama kalinya di perguruan tinggi atau Universitas Gadjah Mada. Istilah pengantar ilmu dipelajari berbagai terjemahan dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Pada bab ketiga, membahas tentang peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Pada bab keempat, kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum termasuk ilmu sosial, objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat. Pada bab 5, buku ini membahas tentang metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Bab ke-6 membahas persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Ditinjau dari segi peran fungsi PIH, luasnya ruang lingkup PIH, serta diperlukannya pendekatan secara khusus
Maka untuk menjadi dosen pengantar ilmu hukum diperlukannya persyaratan khusus juga. Bab 7 membahas hakikat daripada pengantar ilmu hukum, yaitu salah satunya 1. PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum, yang ternyata sangat luas ruang lingkupnya. Mereka tidak akan mungkin memahami dengan baik mengenai cabang ilmu tanpa menguasai mata pelajaran PIH terlebih dahulu. PIH merupakan mata pelajaran yang menanamkan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum, sehingga PIH merupakan mata pelajaran dasar yang harus dikuasai mereka yang ingin mendalami ilmu hukum. Bab ke-8, ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Materi yang dibahas oleh PIH dapat dibagi dalam A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. B. Hukum sebagai norma hukum. Hukum sebagai norma hukum ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, A. Hukum sebagai kaidah hukum. B. Kaidah hukum dan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Masuk bagian kedua, hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9, pengertian tentang hukum. Buku ini membahas A. Arti hukum dari segi etimologis. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas. Selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Lalu selanjutnya ada res, berasal dari rexum, bahasa Latin, yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau perintah. Kata res dari hubungannya dapat diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. Lalu ada kata ius dalam bahasa Latin, berarti hukum berasal dari bahasa Latin iubere, artinya mengatur atau memerintah. Lalu ada kata lex yang berasal dari bahasa Latin, berasal dari kata lecere. Lecere artinya mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Terkandung pula adanya hukum ialah wibawa dan otoritas. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Dalam buku ini ada 21 pakar hukum yang mendefinisikan hukum. Berikut 3 definisi dari 21 pakar. Yang pertama, Profesor Dr. P. Bors. Menurut Bors, hukum ialah keseluruhan pengaturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Yang kedua, Prof. Dr. Van Kant. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memakai untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Yang ketiga, Prof. Mr. Dr. I.J. van Apeldoorn. Apeldoorn merupakan seorang juris Belanda. Berikut pengertian hukum memberikan definisi atau batasan hukum. Sebenarnya bersifat menyamaratakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikan. Dapat disimpulkan dari 3 pakar yang sudah paparkan definisinya. Intinya, definisi-definisi yang dibuat oleh pakar hukum terlihat bahwa definisi-definisinya berbeda-beda. Hal ini berarti hukum sangat sulit untuk didefinisikan. Secara umum, hukum dapat didefinisikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. C. Hukum dalam berbagai arti. Hukum dalam arti keputusan penguasa, petugas, sikap tindak, gejala sosial, kebudayaan, kaidah, tata hukum, jalinan nilai, disiplin, ilmu hukum. Bab 10,
Hukum terdapat di mana saja. Pertama, hukum terdapat di seluruh dunia. Asal ada masyarakat manusia, hukum itu ada di mana-mana pada setiap waktu bagi setiap bangsa. Bab 11, peran dan fungsi hukum. Bagian A, peran hukum dalam masyarakat. Yang pertama, seperti kita ketahui, baik masyarakat kecil atau masyarakat besar diikuti oleh hukum. Bagian B, hukum terdapat di mana saja atau di seluruh dunia bermasyarakat, hanya berbentuk hukum, hanya berbeda pada tingkat peradabannya. Kedua, menurut Aristoteles, ada zoon politision yang artinya makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Yang ketiga, yang kehidupannya manusia zaman kini, sadar atau tidak, masyarakat sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum. Bab 12, tujuan hukum. 1. Menurut Dr. Prijoudikoso SH, dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dalam tata tertib masyarakat. Bagian kedua, Prof. Subekti SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Yang ketiga, menurut Jeremy Bentham dalam bukunya ialah mengatakan bahwa hukum semata-mata berfaedah bagi orang. Bab 13, hukum ditaati orang. Yang pertama, menurut Utrecht dalam Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. A. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. B. Karena ia harus menerimanya supaya harus rasa ketentraman. C. Karena masyarakat menghendaki. D. Karena adanya paksaan saksi sosial. Yang kedua, hukum ditaati orang karena hukum bersifat memaksa. Yang pertama, hukum ialah bagian kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat yang dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau damai dan keadilan. Bab 14, koordinasi hukum dan perkembangan. A. Koordinasi adalah suatu himpunan hukum dalam pengertian sama, tujuannya untuk mendapatkan tujuan hukum dan kepastian hukum. B. Mengapa muncul koordinasi? Halquin karena ketika adanya kepastian dan kesatuan hukum di suatu negara, contohnya Prancis, Amerika, dan Indonesia. C. Aliran hukum yang timbul kemudian. Bagian pertama, aliran Frey's Keller dan aliran Royce-Pending. Bab 15, aliran-aliran atau praktik hukum. Yang pertama, aliran legisme yang adalah bahwa sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Kedua, aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan peraturan hukum di luar undang-undang. Aliran penemuan hukum yaitu hukum terbentuk dari berbagai cara. Yang pertama, membentuk undang-undang. Kedua, karena administrasi atau tata usaha negara. Yang ketiga, peradilan. Yang keempat, karena kebiasaan. Yang kelima, karena ilmu. Bab 16, terbentuknya hukum. Bagian A, pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris dikembangkan oleh masyarakat pengadilan. Hukum ini melakukan tindakan-tindakan berikut ini. Pertama, menetapkan pada porsi-porsi sebenarnya. Yang kedua, kemudian ia melihat undang-undang apabila ada perkara-perkara dengan mengadakan penafsiran. Apabila ada ruangan kosong, hakim mengadakan konstruksi hukum. B. Pembentukan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia terbentuk dari masyarakat yang dikenal dengan hukum adat. Namun, hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi warga negara asli atau pribumi. Selanjutnya, menurut pandangan legismen hukum, hanya terbentuk karena perundang-undangan. Bab 17, penafsiran hukum. Yang pertama, macam-macam cara penafsiran. Cara penafsiran subjektif dan cara penafsiran objektif. Metode penafsiran adalah yang pertama, tata bahasa, yang kedua, sejarah,
masyarakat. Yang kelima, otentik. Yang keenam, perbandingan. Kemudian ada penjelasan tentang metode penafsiran. Pertama, gramatikal. Kedua, historis. Ketiga, sistematis. Keempat, sosiologis. Yang kelima, otentik. Dan keenam, perbandingan. Bab ke-18, pengisian kekosongan hukum. Pertama, konstruksi hukum atau penafsiran. Analogi mengisyaratkan kepada kalimat tersebut. Kedua, penghalusan hukum, melakukan hukum secara halus. Ketiga, mengungkapkan secara berlawanan hukum yang berlangsung dengan pengingkaran. Bab 19, sumber-sumber hukum. Bagian pertama, arti sumber hukum yaitu hukum aturan yang mengikat dan memaksa, yang melanggar akan dikenai sanksi. Yang kedua, pandangan dari beberapa pakar hukum. Undang-undang material dalam artian memiliki arti yang tegas, yang mengikat. Untuk bagian hukum, kebiasaan hukum yaitu tidak dapat ditulis dan tidak dapat dirumuskan secara luas. Bab 20, bagian pertama, syarat altika. Sistem altika yang selaraskan hukum selalu bersangkut paut. Hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Masuk dalam bagian ketiga, ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Yang pertama, ilmu sosial. Bab 1, macam-macam kaidah ilmu sosial adalah: 1. Kaidah sosial, 2. Kaidah kesimpanan, 3. Kaidah agama atau kepercayaan, 4. Kaidah hukum. Kita masuk kepada bagian keempat, ilmu hukum sebagai pengertian. Bab 22, subjek hukum adalah yang berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya subjek hukum adalah manusia. Ada 4 pengecualian sumber hukum. Yang pertama, anak dalam kandungan. 2. Cakap hukum. 3. Binatang sebagai sumber hukum. Keempat, badan hukum sebagai sumber hukum. Bab 23, objek hukum. Yang A, objek hukum berguna sebagai subjek dan menjadi pokok permasalahan bagi subjek hukum. Yang B, manusia menjadi objek hukum sebagai subjek hukum ketika hak dan haknya dicabut atau dilenyapkan, maka manusia dapat diperjualbelikan layaknya benda. Bab 24, peristiwa hukum. Bagian A, pengertian peristiwa hukum adalah kejadian yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. B, macam-macam peristiwa hukum. Yang pertama, ada peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Yang kedua, ada peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Yang ketiga, ada peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Dan keempat, ada peristiwa hukum posesif dan peristiwa hukum negatif. Bab ke-25, hukuman hukum. Yang A, pengertian hukum. Hukuman hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Bagian B, segi hubungan hukum adalah hak dan kewajiban. C, unsur-unsur hubungan hukum. D, syarat-syarat dari hukuman hukum. E, macam-macam syarat hukuman hukum. Bab 26, hak. Beberapa pengertian hak. A, hak diartikan juga sebagai hukum subjektif, merupakan sumber akhir dari sumber-sumber hukum. B, teori-teori tentang hak. C, penyusialaan hak. D, menyalahgunakan hak. E, macam-macam hak dibedakan menjadi: yang pertama, hak mutlak. 2. Hak relatif. Bab 27, perbuatan hukum. Yang A, perbuatan hukum adalah perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. B, bukan perbuatan hukum. C, akibat hukum. Bab 28, masyarakat hukum. A, pengertian masyarakat hukum adalah masyarakat atau kelompok yang memiliki aturan dan ketentuan bagi kelompok mereka sendiri berdasarkan hukum. B, pembentukan kelompok. C, faktor-faktor yang mendukung hidup berkelompok. Dan D, macam-macam bentuk masyarakat hukum. Bab 29, antropologi hukum. A, pengertian antropologi hukum adalah mempelajari pola-pola kehidupan di dalam masyarakat sederhana yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. B, antropologi dan hukum. Bab 30, A, pengertian sosiologi sebagai sumber hukum adalah dengan mempelajari sumber-sumber hukum dari
dari gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. B. Objek sasaran sosiologi hukum. Bab 31 Fisiologi hukum. A. Pengertian sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari perubahan jiwa manusia. Bab 32 Sejarah hukum. A. Sejarah hukum adalah bidang yang mempelajari perubahan dan asal-usul sistem hukum. B. Peranan dan fungsi sejarah hukum. Bab 33 Perbandingan hukum. A. Perbandingan ilmu hukum adalah perbandingan hukum yang usianya relatif muda. B. Tujuan dari perbandingan hukum